Akhirnya selesai juga ngetes Zotac RTX 3050. Dan ternyata hasilnya... Halo semua, Jun di mana? Zotac RTX 3050. Sampai hari ini dia masih jadi GPU gaming. Maksudnya gimana? Maksudnya sampai video ini dibuat, dia masih nggak bagus untuk digunakan mining. Jadi performance miningnya sampai hari ini belum berhasil dibobol. Dia kalau dipakai mining Ethereum, hash rate-nya cuma di kisaran 13 MHz per second doang. Dan ini jelek banget lah ya dibandingin dengan kakak-kakaknya. Nah, seandainya dia bisa dibobol, itu kalau LHR dibobol dia nggak akan bisa jadi 2 kali lipat. Cara LHR itu kan 50% ya. Dan kalau dia berhasil dibobol, dia hanya berhasil mencapai performance di angka 70%-an. Dia sekarang ada di angka 13 MHz per second. Dan kalau berhasil dibobol sampai 100% misalkan, cuma ada di kisaran 26 MHz per second. Nggak bagus juga. Apalagi kalau cuma 70%. Artinya hash rate-nya nggak akan mencapai 20 MHz per second. Berarti mining performance-nya dalam kondisi berhasil dibobol nggak akan lebih bagus dari GTX 1060. Apakah ini jadi berita bagus? Berarti borong aja sekarang? Sabar dulu bre. Secara kita udah sering bahas bahwa harga GPU sekarang dipengaruhi oleh mining performance, bukan gaming performance. Jadi seandainya pun sebuah GPU itu performance gamingnya kenceng banget, tapi kalau dia secara mining di bawah GPU yang satu, maka GPU yang satu ini harganya akan lebih mahal. Nah, dan ini membuat RTX 3050 ada di posisi yang lumayan menggalaukan. Di saat video ini dibuat, harga RTX 3050 yang Zotac ini ada di kisaran 7,2 sampai 7,5 jutaan. Mungkin kalau kamu beruntung kamu bisa dapat lebih murah karena kemarin sempat harga GPU agak turun gitu ya. Tapi apakah berarti GPU ini layak untuk dibeli? Kita lihat dulu gaming performance-nya. Di video sebelumnya saya sempat singgung sedikit bahwa secara peringkat RTX 3050 ini sedikit di bawah GTX 1070. Nah, sekarang kita coba buktiin bener atau enggak. Dari hasil pengujian tadi kita bisa lihat bahwa ternyata RTX 3050 balapan sama GTX 1070. Dalam kasus tertentu dia lebih kenceng, tapi dalam kasus yang lainnya dia lebih lambat. Tapi ada satu hal yang harus kamu catat. RTX 3050 ini udah support ray tracing dan juga DLSS. Artinya kalau gamenya nanti mensupport dua fitur tersebut, maka RTX 3050 jelas jauh lebih superior dibandingkan GTX 1070. Nah, sekarang tinggal harganya nih. Dia harganya 7,5 juta. Kalau kita lihat GTX 1070 sekarang ini ada di level ya sekitar 6-7 jutaan. Dan ini masih bagus loh. Kalau nanti harga Bitcoinnya naik lagi dan harga GPU kita naik, maka ya dua-duanya bakal jadi lebih mahal lagi. Buat yang Windowsnya masih bajakan, ganti original bre, malulah. Beli aja di cdkeysales.com. Biar cepet, klik link di deskripsi, ikuti petunjuk pembeliannya,
masukin kode vouchernya untuk dapetin diskon tambahan. Setelah dapat key-nya, masuk ke Windows 10 kamu, activate dan selesai. Windows 10 Pro Original udah aktif. Sidiki Sales juga menyediakan original key untuk berbagai macam game dan software. Nggak cuma PC game, tapi konsol juga ada loh. Termasuk software pendukung pekerjaan seperti Office. Komplit lah pokoknya. Nggak usah lama-lama, klik link lengkap yang ada di deskripsi. Sekarang kita coba analisa. RTX 3050 ini harga rilis resminya ada di angka $250. Atau kalau dirupiahkan sampai ke tangan kita mungkin hanya di kisaran 4 jutaan aja. Nah, sekarang dia ada di level 7,5 juta. Dengan selisih performance gaming yang ya kurang lebih sama GTX 1070 dan dengan harga GTX 1070 yang di kisaran 6-7 jutaan, perlu dicatat juga bahwa GTX 1070 dalam kondisi second. Dan secondnya udah tua bre, dari tahun 2016 rilisnya. Dan kalau kamu sampai dapat GTX 1070, ada kemungkinan mereka udah dipakai mining karena udah lama banget dia beroperasi. Jadi kalau dari level harga sekarang, 7,5 jutanya RTX 3050 sangat-sangat make sense. Karena pesaingnya yang udah tua ada sedikit di bawahnya. Tapi kalau saya bilang harga GPU ini harusnya bukan 7,5 juta. Walaupun dalam kondisi yang lagi gila kayak sekarang, tetap aja harusnya bukan 7,5 juta. Dan alasannya jelas, dia nggak bisa dipakai mining, nggak bisa cari duit. Jadi kalau kamu beli dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga resminya, nggak ada poin juga untuk kamu bayar segitu gedenya. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang performance mining dari RTX 3050 dan bagaimana hubungannya dengan harga. Karena kita udah bahas sebelumnya ya, bahwa untuk menentukan harga GPU itu idealnya adalah 10 bulan balik modal kalau dipakai untuk mining. Nah, RTX 3050 ini dengan hash rate-nya yang cuma 13, dia cuma bisa menghasilkan Rp8.000 per hari. Atau kalau sebulan kurang lebih hanya sekitar 220.000 aja. Itu dengan asumsi harga Bitcoin di saat video ini dibuat. Berarti kalau diasumsikan GPU ini dipakai mining 24 jam aja, dengan level harga sekarang butuh waktu 34 bulan untuk balik modal. Gak bakal ada miner yang mau pakai ini untuk mining. Bandingin dengan GTX 1070 yang bisa menghasilkan hampir 400 ribuan sebulan di level harga sekarang. Dan dengan harga GTX 1070 sekarang pun dia hanya butuh sekitar 16 bulan untuk balik modal. Jadi untuk mining GTX 1070 jauh lebih bagus. Bahkan nih, seandainya RTX 3050 ini berhasil di-unlock sekalipun, dia palingan cuma bisa menghasilkan 300 ribuan sebulan. Tetap gak bagus untuk digunakan mining. Dan kalau kamu mining menggunakan GTX 1060 hanya butuh sekitar 12 bulan untuk bisa balik modal. Jadi antara RTX 3050, GTX 1070 dan 1060, maka yang paling bagus untuk dipakai mining adalah 1060 dan harganya cuma di kisaran 4-4,5 jutaan. Jadi kalau penentuan harga masih berdasarkan rumus mining, maka RTX 3050 ini harusnya harganya masih di bawah GTX 1060. Artinya dia seharusnya bisa dijual dengan harga normal. Karena sekali lagi, miner nggak ada yang lirik bre. Jadi kok bisa harganya mahal, kenapa? Yang menghabiskan stok itu ada dua, miner sama scalper. Dan kalau GPU-nya bagus dipakai untuk mining, udah pasti diborong sama miner. Tapi ini nggak ada miner yang mau beli. Berarti sekarang ini, kalau sampai stoknya habis, maka barangnya emang apa bedanya diborong scalper sama miner? Kan sama-sama habis. Beda jauh bre. Kalau GPU itu diminati oleh miner, semisal harganya diturunkan normal, udah pasti bakal diborong habis sama miner. Tapi kalau dia nggak bagus dipakai mining, maka miner nggak akan ngeborong kan. Sedangkan gamer beli GPU cuma satu. Jadi kalau sampai GPU ini stoknya habis, bukan karena miner ya. Jadi sekarang kamu tinggal nungguin aja. Kalau nggak ada yang beli, harusnya dia bakal turun. Karena stoknya bakal menumpuk. Dan sekarang ini kondisi miner lagi agak gonjang-ganjing nih. Di tengah harga koinnya yang lagi turun dan profit dari miningnya sudah berkurang, ada berita yang lumayan heboh yang selama ini ditungguin banyak orang, Ethereum beralih ke Proof of Stake. Dan kalau sampai itu terjadi, profit dari mining akan semakin drop. Seharusnya begitu. Jadi kalau nanti itu terjadi, harga GPU kemungkinan juga akan ikut jatuh. GPU yang bagus dipakai mining harganya akan turun. Apalagi yang nggak bagus dipakai mining. Harganya bisa drop banget bre. Dan ini dia sangat berpotensi untuk turun harga dan nggak bakal naik lagi. Jadi kalau menurut estimasi saya,
Kalau dia dijual dengan harga normal yang artinya di bawah GTX 1060 4 jutaan, kayaknya nggak mungkin lah ya. Secara gaming performance-nya jauh lebih bagus dibandingkan GTX 1060. Berarti dia layak dibeli di kisaran harga sekitar 6 jutaan. Lebih dari 6 juta gak worth it untuk dibeli. Karena berpotensi turun dan kamu bakal rugi besar. Karena nanti di saat GPU turun dan seandainya naik lagi, dia gak bakal ikutan naik. Karena dia gak bisa dipakai untuk mining. Jadi sekarang ini harga RTX 3050 bergantung pada dua pihak, scalper dan gamer. Apakah scalper bisa kuat mempertahankan harga yang tinggi? Atau yang kedua, gamer yang bertahan untuk gak beli sampai harganya turun. Tapi ingat, ini cuma berlaku untuk RTX 3050 yang nggak bisa dipakai mining. Buat GPU lain yang bisa dipakai mining, ya udahlah, pasrah aja ikuti harga Bitcoin. Tapi buat yang satu ini, special break.